Jiwa kami berserah Tuhan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu Kau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Kami berkuasa, sanggup melakukan mujizat karena salibmu. Amin Tuhan. Yes, ku hidup karena salibmu. Ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin Tuhan. Karena salib-Mu. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwa kami berserah Tuhan, jiwaku pun hanya kepadamu. Amin. Yesus, Kaulah segalanya. Sama-sama kita angkat tangan, kita katakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Amin Tuhan. Karena salib-Mu ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu Tuhan kami hidup, karena salib-Mu kami menang. Haleluya. Amin. Ku menang. Kau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi katakan, karena salib-Mu Yesus, karena salib-Mu kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Bapa, sebab Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Amin. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Amin. Karena salib-Mu ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Yesus, Kau Raja kami. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Engkaulah Tuhan.
berdaulat Tuhan. Berdaulat atas Hidupku ku berserah, Engkaulah Raja. Amin. Yes, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Bapak sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepadamu Tuhan, di pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Kami boleh bersama berkumpul bersatu hati untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Roh Kudus hadir bersama kami. Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan, Roh Kudus yang menolong kami. Malaikat-malaikatmu yang kau utus menjaga di sekeliling kami, memagari kami dari segala bahaya, dari segala sakit penyakit. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun terjadi dalam hidup kami tanpa ada izin daripadamu. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan yang pimpin acara kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami percaya Roh Kudus hadir di sini, ditinggikan, dimuliakan namamu Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Kita tetap akan memuji Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat. Amin. Dialah gunung batu kita, kota benteng kehidupan kita. Haleluya. Batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, amin. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersatu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidup. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu ada buat kami. Amin. Mengangkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa
alam memuja. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja. Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan karena kita percaya bahwa karena Tuhan kita ada sampai saat hari ini. Karena Tuhan kita bisa kuat, kita bisa sehat. Amin. Puji nama Tuhan. Sudah semua kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, amin, menyucikan, haleluya. Bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia. Sekali lagi katakan anak Allah, haleluya. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, amin, menyucikan, haleluya. Bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, amin. Sebab Dia hidup, ada hari, amin Yesus. Sebab Dia hidup, kami tak gentar Tuhan, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah, amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba, amin, haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Bilunya, amin, bilunya sungguh heran, amin Yesus. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah oleh darah Yesus penolong. Bilurnya, amin, bilurnya sungguh heran, haleluya Tuhan. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah oleh darah Yesus penolong. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah. Berikan Tuhan bagi Allah kita, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita telah bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Silakan duduk. Nanti tiba saatnya kita akan siapkan persembahan kita. Nanti masa dipimpin kita dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Mu. Sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu saja Bapa. Bersyukur ya Tuhan buat puji-pujian yang sudah kami naikkan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, baik yang ada di gereja ataupun di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan hadir dalam dan melingkupi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini Tuhan kami mempersembahkan persembahan kami Bapa.
Yang pertama, kiranya Tuhan urapi kami Bapa, sucikan tangan-tangan kami memberikan dengan hati kami yang tulus ya Bapa. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan kami yang pertama. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Yang bertugas silakan maju dan kita angkat pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Puji nama Tuhan, berkat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita tiba saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami haus akan Engkau Yesus. Perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau perlu pengharapanku di dalam-Mu. Amin. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Amin Yesus. Amin Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, kita akan pujian dari awal dan semua kita bangkit berdiri. Haleluya Tuhan, kami perlu Engkau. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau perlu pengharapanku di dalam-Mu Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku, amin Tuhan. Yesus, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, amin Tuhan. Yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan. Haleluya.
kami percaya itu semua seizin daripada Tuhan. Dan kami tetap mau berharap dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya dan kami imani di dalam Engkau ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada pengharapan. Itu sebabnya Tuhan, kuatkan iman kami. Kami tetap terus berharap dan mengandalkan akan kuasa dan mujizat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah memuji dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya kami rindu untuk hati kami diisi oleh kebenaran firman Allah. Hamba-Mu yang Engkau sudah utus pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau urapi hamba-Mu, hikmat marifat daripada Tuhan. Engkau tambah-tambahkan dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh berbicara seturut dengan firman-Mu. Dan kami jemaat Tuhan diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Dikuatkan iman kami untuk terus berharap dan mengandalkan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap duduk diam untuk menerima firman Tuhan yang hidup di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya saudara. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi bagi kita semua jemaat Tuhan yang ada di tempat sini maupun yang ada di rumah. Kembali pada pagi hari ini di mana kita boleh bertemu walaupun lewat online atau live streaming yang diadakan oleh GPD Sekina Nusa Loka BSD City. Saya percaya bahwa keadaan, situasi yang kita sedang hadapi saat ini, tetapi Yesus Kristus Tuhan, Dia tetap peduli dan baik di dalam hidup kita ini. Katakan amin. Itu sebabnya mari kita akan langsung melihat Alkitab kita sama-sama. Kita melihat di dalam kitab Wahyu, kita lihat bersama di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Wahyu pasal 3 ayat 10 dan ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan apa? Melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Katakan amin saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes manakala dia ada di Pulau Patmos. Dia mendapatkan penglihatan daripada Tuhan untuk menulis segala hal yang akan terjadi nanti di akhir zaman ini. Dan firman Tuhan berkata bahwa tuliskan ini dan sampaikan kepada 7 gereja di Asia Kecil. Dan salah satunya adalah jemaat yang ada di Philadelphia. Bapak Ibu, luar biasa bahwa firman Tuhan berkata, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini di mana dunia saat ini sedang gempar karena virus corona. Hampir semua negara terkena virus corona. Bahkan di Indonesia bahwa virus ini sudah memakan begitu banyak korban yang ada. Begitu banyak yang ditakutkan, begitu banyak yang merasa cemas, begitu banyak yang merasa khawatir dengan keadaan, dengan kondisi hari-hari ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal firman Tuhan berkata bahwa ada perlindungan bagi kita orang-orang yang percaya. Amin. Ya, di Indonesia saat ini sudah ada kurang lebih 1155 yang kena virus corona ya, dan kita melihat bahwa virus corona dia melanda semua keberadaan serata manusia. Apakah itu
rakyat biasa, apakah itu politikus, apakah itu birokrat, keadaan segala macam semua dia hajar. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita orang percaya, kalau kita tahu bahwa kesukaran besar sedang terjadi, kalau kita tahu hari-hari ini penggenapan firman Tuhan sedang digenapi, kalau kita tahu di mana kesukaran yang besar, di mana sedang Tuhan genapi, sedang terjadi, maka mau tidak mau Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang harus kita ketahui, jaminan bagi hidup kita sebagai orang percaya. Di dalam ayat yang ke-10 berkata, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau. Hal yang harus kita ketahui, bahwa kesukaran besar mau tidak mau itu sedang terjadi, akan terjadi dan menimpa seluruh orang yang ada di muka bumi ini. Tapi satu hal, penghiburan bagi kita, bahwa kita akan ada perlindungan. Kita akan melewati kesukaran yang besar, pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia ini. Ada Tuhan yang melindungi dan menjaga kita. Karena apa? Karena Tuhan mendapati bahwa kita senantiasa menuruti firman Tuhan. Siapapun kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita enggak kuat untuk menghadapi pencobaan yang besar hari-hari ini. Virus corona, dia membuat di mana begitu banyak negara yang hebat dan saat ini terpuruk. Orang-orang yang luar biasa gagah dan saat ini mereka ada di rumah sakit. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata bahwa karena engkau menuruti firman-Ku, maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa firman Tuhan adalah Allah sendiri. Katakan amin saudara, ya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman itu yang harus kita taruh di dalam hati kita. Karena Alkitab menulis, firman Tuhan saya dapati di dalam Alkitab, di dalam kitab Amsal pasal yang ke-13. Kalau kita lihat di sana Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Amsal 13 ayat yang ke-13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Katakan amin saudara, ya. Saudara, luar biasa bahwa siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Saya ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita di dalam 2 Raja-Raja, ya. Kalau saudara lihat di dalam 2 Raja-Raja, 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang pertama, 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang pertama, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saudara, lihat bahwa ajudan daripada raja ini, dia meremehkan firman. Dia tidak percaya firman bahwa besok akan terjadi mujizat, bahwa besok sesuatu hal yang besar itu Tuhan akan lakukan, akan kerjakan, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan saudaraku, ternyata dia tidak percaya. Dan Alkitab menulis dengan jelas, siapa yang meremehkan firman, dia yang akan menanggung akibatnya. Saudara ingat contoh yang kedua di dalam kitab Kejadian. Siapa yang tidak kenal Lot dan istrinya? Tuhan sudah berkata bahwa pergi, jalan terus, bahkan dengan buru-buru, jangan menengok ke belakang. Tetapi Alkitab berkata, istri Lot dia apa? Menengok ke belakang dan akhirnya menjadi tiang karang. Bapak Ibu, satu hal bagi kita siapapun kita, kalau kita ingin melihat
ada perlindungan di tengah-tengah pencobaan yang luar biasa yang sedang terjadi hari-hari ini. Biar kita mau percaya akan firman Tuhan. Amin. Ya, jemaat yang kita lihat bersama bahwa Tuhan berkata, engkau karena menuruti firman-Ku, maka aku akan melindungi engkau dari pencobaan yang besar ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan, Alkitab menulis dengan jelas, itu senantiasa menjamin keselamatan kita. Firman Tuhan, kitab Mazmur berkata, adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan hidupku. Firman Tuhan juga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang akan membuat di mana kita sukses dan berhasil. Kalau saudara buka di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, mulai ayat yang pertama. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2 perhatikan. Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, apa saudara? Berhasil. Katakan amin saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan adalah Allah sendiri. Itu sebabnya bagi kita hari-hari ini, biarlah kita mau senantiasa tekun. Untuk apa? Kita membaca, merenungkan dan melakukan akan setiap firman Tuhan. Saudara, kita tidak bisa lagi untuk mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan lagi apa yang kita miliki, harta kita. Kita tidak bisa mengandalkan pengalaman kita, kepintaran kita, jabatan kita. Karena satu hal saudara yang dikasihi Tuhan, terbukti hari-hari ini begitu banyak orang yang pintar, begitu banyak orang yang gagah, begitu banyak orang yang kaya, begitu banyak orang yang memiliki segala-galanya. Tetapi saat ini mereka sedang mengalami keadaan yang sukar. Karena apa? Mereka kena virus corona. Bagi kita jaminan firman Tuhan, kalau kita mau lihat perlindungan Tuhan itu ada di dalam hidup kita ini, biarlah Tuhan dapati kita di mana kita saudara yang dikasihi Tuhan hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Ya, hidup di dalam firman Tuhan. Jemaat di Philadelphia, Alkitab berkata, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Semua merasakan keadaan yang menakutkan hari-hari ini. Tetapi bagi kita orang percaya, Yesus dia jaminkan, dia akan lindungi kita. Amin. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap waktu biarlah kita memiliki waktu yang banyak. Untuk apa? Kita senantiasa merenungkan, membaca akan firman Tuhan. Bahkan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang sukses dan berhasil, mereka boleh melihat Tuhan bela, Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Karena apa? Karena Tuhan dapati mereka adalah orang-orang yang cinta akan firman Tuhan dan melakukan akan firman Tuhan. Saudara ingat siapa Abraham, Ishak, Yakub. Saudara ingat siapa Yosua. Saudara ingat siapa Daud. Saudara ingat siapa Yosafat. Dan begitu banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Mereka boleh melihat bahwa yang mereka puja, yang mereka sembah, yang mereka tinggikan, yang mereka agungkan setiap waktu dan setiap saat adalah Allah yang menjamin akan firman-Nya. Dan kalau Tuhan yang menjamin bahwa kalau kita hidup di dalam firman, taat melakukan akan firman Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan jauhkan kita dari pencobaan, kesukaran yang besar yang sedang terjadi hari-hari ini. Amin. Haleluya saudara, ya. Cintailah akan firman Tuhan, hiduplah benar-benar di dalam firman Tuhan.
inilah hari-hari di mana kita mau kembalikan cinta kita akan Alkitab, cinta kita akan firman Tuhan. Karena di tengah-tengah keadaan di mana kita tidak bisa melakukan banyak hal di luar, kita banyak di rumah. Dan saat inilah untuk kita mulai apa? Mencintai akan firman Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan untuk senantiasa membesarkan dan memuliakan akan nama Tuhan. Kemudian Alkitab berkata di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-11 berkata, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil apa? Mahkotamu. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, lihat bahwa tanda-tanda menunjukkan kita ada di ujung akhir zaman, di mana Yesus Kristus tidak lama lagi akan datang. Ada begitu banyak yang sedang terjadi. Tetapi satu hal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, goncangan, kesukaran bagaimanapun yang sedang menerpa dunia ini, firman Tuhan berkata, biarlah jangan sampai mahkota kita itu diambil oleh yang lain. Amin. Ya, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya lihat di dalam Alkitab, ya. Kalau saudara lihat dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-12, Wahyu 19 ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat apa? Banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ya, ada banyak mahkota. Bapak Ibu, bagi keberadaan kehidupan kita orang percaya bahwa segala sesuatu, ketekunan, kesetiaan, kerajinan, pengorbanan, pelayanan kita itu ada mahkota yang Tuhan sedang siapkan, ya. Dan kalau saudara lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota apa saudara yang dikasihi Tuhan? Kebenaran. Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan apa? Kedatangannya. Katakan amin, saudara. Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, pelayan-pelayan Tuhan, yang senantiasa rindu menantikan akan kedatangan Tuhan. Mereka itu akan mendapatkan mahkota kebenaran. Ya, mahkota ini diberikan kepada orang-orang yang tetap setia, tetap tekun, tetap maju, tetap di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Dan mahkota ini itu tersedia bagi mereka. Kemudian yang kedua, di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12, Alkitab berkata demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota apa? Kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Tuhan. Katakan amin, saudara. Ya, saudara lihat ada mahkota kehidupan. Mahkota ini diberikan kepada orang-orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya, seperti saat ini ada kesukaran yang besar terjadi, tetapi kita tetap setia. Walaupun di rumah kita tetap ibadah, adapun majelis beberapa orang yang tetap tekun datang. Ya, walaupun situasi kondisi begitu sangat mencekam sekali, karena tahu ada apa? Ada mahkota yang Tuhan siapkan, yaitu mahkota kehidupan. Majulah Bapak Ibu di dalam Tuhan. Apapun yang kita alami hari-hari ini, percaya bahwa mahkota kehidupan diberikan kepada orang-orang yang mengasihi, mencintai Tuhan. Kemudian di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-4.
1 Petrus pasal yang kelima ayat yang keempat, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Katakan amin, saudara. Saudara, lihat bahwa kesetiaan kita di dalam melayani, ketekunan kita di dalam berkorban, pelayanan yang kita berikan tanpa pamrih dan tidak mencari keuntungan. Ternyata Alkitab menulis dengan jelas bahwa ada mahkota kemuliaan yang Tuhan siapkan. Dan firman Tuhan berkata bahwa apabila Gembala Agung datang, yaitu Yesus, kamu akan menerima mahkota kemuliaan. Tetaplah giat, tetaplah setia, tetaplah terus iring Tuhan, tetaplah di dalam pelayanan. Karena kita tahu ada mahkota kemuliaan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita ini. Kemudian lihat di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Haleluya. Bapak Ibu, kita tetap ada. Kenapa di dalam keadaan yang sangat sukar, sulit hari-hari ini, pencobaan yang luar biasa, tetapi kita masih tetap ada di hadirat Tuhan. Kita mau melakukan ibadah, walaupun ibadah streaming, walaupun hanya dari rumah, tetapi kita rindu untuk menjaga tetap ada hubungan dengan Tuhan. Kita tetap memiliki hubungan yang harmonis, yang indah dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa dunia semuanya akan lenyap. Tetapi bagi kita yang tekun, bagi kita yang tetap setia, bagi kita yang tetap memiliki kekuatan iman di dalam kita mengiring melayani Tuhan, firman Tuhan jaminkan ada mahkota abadi yang Tuhan siapkan di dalam hidup kita ini. Biarlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu bahwa hanya Yesus Tuhan yang sanggup tolong kita, hanya Yesus Tuhan yang sanggup lindungi kita pribadi, keluarga kita, pekerjaan kita, masa depan kita, maka biarlah Tuhan dapati kita. Kita adalah orang-orang yang senantiasa menuruti akan firman Tuhan, sambil menantikan, rindu menantikan akan kedatangan Tuhan. Mari angkat terus iman hati kita kepada Tuhan untuk percaya bahwa Yesus, Dia adalah Allah yang baik. Situasi, kondisi bagaimanapun, di mana kita tidak dapat memisahkan kita dengan kebaikan dan kasih Tuhan, Dia tetap Allah yang baik, Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita, Allah yang senantiasa ingin memberikan segala yang indah yang baik. Dan kita tetap percaya bahwa hari-hari ke depan, di mana ada kuasa Tuhan yang akan mengalir untuk mengerjakan pertolongan bagi hidup saya dan saudara. Amin. Ya, biarlah jemaat Tuhan yang ada di GPD Shekinah, Nusa Loka BSC City tetap setia, tetap maju, dan tetap untuk menyala-nyala di dalam melayani akan Tuhan dan kerja Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya tidak panjang lebarkan akan renungan firman Tuhan pagi hari ini, tetapi biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk kita mengerti bahwa ternyata pencobaan sedang Tuhan luaskan di dunia ini. Tetapi satu hal bagi kita yang Tuhan dapati, mencintai firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, Dia akan senantiasa melindungi, menjaga kita, serta memberkati hidup kita. Di dalam hal apapun, Tuhan kita, Tuhan yang besar dan dahsyat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan.
Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita pada pagi hari ini. Kita mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, amin. Agar setiap mahkota yang Tuhan janjikan itu tetap diberikan atas kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Haleluya Yesus. Sudah semua kita bangkit berdiri. Haleluya, kami yakin Tuhan Yesus. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau Amin, menopang. Yesus. Hidup kami hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, haleluya. bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Bagi Engkau tidak ada yang tidak mungkin tak Tuhan. ada yang tak Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. sediakan Amin. Ku diangkat dan dipulih bagi Tuhan. Amin. Tak ada yang mustahil. Yes, amin Tuhan. Amin. Tak mungkin mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami pada pagi hari ini Bapa. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus ketika kami melekat kepadamu Bapa. Ada satu Tuhan Yesus janji kebenaran firman-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau akan menyediakan mahkota abadi dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus kami berdoa buat hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu berada Bapak, mari Tuhan Yesus Engkau mengurapi dia Bapak dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Membukakan terus rahasia kebenaran firman-Mu Bapak, sehingga dimanapun hamba-Mu pergi dan berada, banyak jiwa yang dibenangkan Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami siap, dan bahkan sebentar kami akan Tuhan Yesus mempersiapkan persembahan kami yang kedua. Mari Tuhan Yesus kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, balaskan dengan limpah. Dan kami akan lakukan semua itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama saya yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Dan tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita. Anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup.
dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi, haleluya. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Puji nama Tuhan, tiba saat kita akan mendengar pengumuman dan waktu saya persilakan kepada Om Frank Gunawan. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, baik yang ada di dalam ruangan ibadah yang terbatas ini, teristimewa para jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, kita baru saja mengikuti penyampaian firman Tuhan yang kiranya menjadi bekal bagi kita semua, yaitu bahwa firman Tuhanlah andalan kita ya. Kita mau hidup bersandar pada firman Tuhan. Justru di hari-hari seperti sekarang ini, inilah saatnya untuk kita mengandalkan firman Tuhan ya. Seperti pesan Bapak Gembala lewat firman yang disampaikan, ini juga menjadi kekuatan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengumuman hari ini tidak banyak, yaitu bahwa karena kita masih berada dalam situasi yang tidak berubah ya. Yang berubah adalah jumlah yang terkena infeksi makin banyak, yang juga dinyatakan menderita makin banyak, yang ODP makin banyak, yang PDP makin banyak. Maka yang kami lakukan adalah kita masih berada dalam mode yang sama, ya. Kita meniadakan ibadah-ibadah tengah minggu, baik ibadah distrik, ibadah komisi pelayanan. Tetapi ini tentunya merangsang pikiran kita, mendorong pikiran kita untuk mencari cara bagaimana kita tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, pengurus-pengurus antara lain pengurus sekolah minggu sudah melakukan ibadah streaming, nanti akan diumumkan di WA Group ya, sudah diumumkan. Silakan orang tua melihat link yang ada di WA Group Sekinah Family ya. Di situ ada pelayanan-pelayanan sekolah minggu yang dilakukan secara online yang bisa Anda akses. Nanti pengurus-pengurus yang lain saya harap juga bisa melakukan hal yang sama. Kita tidak berkumpul di ruang gereja, kita tidak berkumpul dalam satu tempat secara fisik, tapi kita tidak kehilangan satu hal, yaitu persekutuan kita tetap terjaga di dalam Tuhan ya. Dalam minggu berjalan ini saya harapkan juga pengurus-pengurus yang lain akan mencari cara-cara yang sama agar kita bisa tetap terkoneksi. Termasuk ibadah raya kita ya. Ibadah raya kita akan diselenggarakan juga tidak di gedung gereja ini, tapi secara live streaming online minggu depan. Minggu depan itu tanggal 5 ya, tanggal 5 April itu adalah minggu pertama dari bulan April ya. Kita tidak pernah membayangkan bahwa kita ada di dalam situasi ini. Kita merencanakan tanggal 5 April itu adalah perayaan ulang tahun Bapak Gembala ya, tanggal 4 April. Kita mau bikin acara pertemuan di tempat ini, makan-makan ya, seperti biasa. Kita bersuka cita, jemaat kita ini memang suka sekali bersuka cita, berkumpul, bersekutu, termasuk makan-makan dan perjamuan. Tetapi yang terjadi apa? Ya, kita harus surut dulu ya. Mungkin Tuhan mau mengajarkan kepada kita, ada hal yang lebih utama yang harus kita perhatikan, yaitu Dia, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Kita mau beribadah kepadanya. Jadi minggu depan kita masih berada di mode yang sama. Kita beribadah streaming online sampai dengan ada pengumuman lebih lanjut ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang berulang tahun minggu berjalan ini. Ya, Gembala, majelis dan jemaat menyampaikan selamat ulang tahun
pada tanggal 23 Maret ada Ibu Maria Magdalena, ya. Selamat ulang tahun. Kemudian pada tanggal 24 Maret ada Ibu Risia Harsono. Tanggal 25 Maret ada 2 orang, Saudari Nadia Tampu Bolon dan Ibu Marta Wijaya, KS. Kemudian tanggal 26 Maret ada Ibu Setia Budiawan, Ibu Tia. Ya, oh ini hadir. Dan Saudara Yosua Budiawan, ini ibu dan anak, ulang tahunnya tanggalnya sama ya. Dulu direncanakan begitu ya Bu. Luar biasa ya. Jadi itu rencananya Pak Tony, saya yakin supaya hemat. Jadi kalau perayaan bisa sekaligus. Ya, tanggal 27 Maret ada Ibu Francisco Simanjuntak, Francisca ya, atau yang kita kenal dengan Ibu Siska Kodong ya. Saya juga waktu di grup lihat Siska Simanjuntak yang mana ya. Pas lihat, oh ternyata ini si Siska itu, Siska Kodong ya, istrinya Pak Manahan. Ya, kemudian tanggal 27 Maret ini Michael Situmorang. Kalau Anda cari siapa tuh Michael Situmorang? Itu bukan Michael anaknya Pak Enggannya, itu si Ucok. Ya, selamat ulang tahun buat semua Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan ini. Ucapannya masih sama seperti ucapan Pak Enggan yang biasa. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Semoga Anda tetap sehat, panjang umur, makin diberkati Tuhan dan makin jadi berkat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saya kira ini saja pengumuman yang mau saya sampaikan. Mungkin ada pengumuman tambahan dari Ibu Rohani? Bapak Gembala? Tidak ada. Mengakhiri ibadah ini sebentar Ibu Rohani akan doa penutup dan Bapak Gembala akan menyampaikan doa berkat. Saya mau menghibau sebagai ketua majelis di GPD Sekina ini. Mari Bapak Ibu jemaat, di saat seperti ini kita tengok kiri kanan terutama di tengah jemaat dan tetangga kita ya di sekitar kita. Mungkin ada di antara mereka yang hari-hari ini berada dalam situasi yang lebih sulit lagi ya. Mereka sudah sulit hari-harinya, tapi hari-hari ini lebih sulit lagi. Nah, mungkin inilah kesempatan bagi kita. Saya kira bukan mungkin ya, kalau Tuhan perkenankan terjadi, mari kita lihat selalu kesempatan di balik tantangan yang kita hadapi. Kesempatannya apa? Yaitu mau kita saling lebih memperhatikan. Kalau ada rekan jemaatmu yang Anda tahu dia mengandalkan kerja harian, ya. Dia mengandalkan rezeki dari apa yang dia dapat harian dan hari-hari ini tidak bisa lagi memperolehnya. Mari kita sama-sama saling cek ya. Bapak Ibu, mari tolong lihat rekan jemaat sedistrikmu, kemudian juga tetangga-tetangga di sekitarmu, kemudian juga mungkin ada saudara-saudaramu. Mari kita saling memperhatikan. Tadi Bapak Gembala sudah menyampaikan firman Tuhan adalah andalan kita. Dan firmannya udah banyak kita terima. Bekalnya selama berminggu-minggu kita terima. Kita harus saling mengasihi. Kita harus menjaga persekutuan. Ini saatnya kita membuktikan itu. Bahwa firman itu bukan hanya kita dengar, tapi kita lakukan. Hari ini kita mau lakukan apa yang Bapak Gembala selalu sampaikan kepada kita. Melakukan firman Tuhan. Tunjukkan kasih kepada mereka yang kekurangan. Bisa dilakukan dengan banyak hal ya. Beliin pulsa, kirim GoFood, macam-macam ya, beliin beras dan sebagainya. Anda bisa tahu, Anda berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan tunjukkan bagaimana caranya. Saya kira ini saja yang ingin disampaikan sebagai pengumuman dan kita akan akhiri ibadah kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Lingkupiku dengan Sayapmu. Pujian ini kiranya menjadi doa kita kepada Tuhan. Supaya Tuhanlah yang menjadi penolong kita. Tuhanlah yang menjadi perlindungan kita. Mari semua jemaat yang ada di rumah semua, tutup matamu dan nyanyikan pujian ini. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Sekali lagi kita katakan lingkupiku.
Inilah doa kami Tuhan lewat pujian ini. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mau mengandalkan firman-Mu Tuhan jadi kekuatan bagi kami. Di dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora ya Tuhan. Kami yakin kami tenang bersama. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau. Dengan iman kita katakan di saat badai. Mari kita angkat tangan kanan kita ke atas. Kita bilang Tuhan Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah sayap perlindungan bagi kami. Engkaulah tempat kami berlindung ya Tuhan. Engkaulah Raja atas semesta Tuhan. Engkau Raja atas segala sesuatu yang ada di dunia ini Tuhan. Kami tidak akan goyah. Kami akan tetap kuat dan sehat di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan. Ku akan terbang. Saya undang Ibu Rohani untuk doa penutup. Atas semesta, ku tenang sebab Kau aku tenang sebab Kau Allahku. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Juru Selamat kami. Bersama dengan Tuhan, kami akan selalu merasakan ketenangan, kedamaian. Kau sumber perlindungan kami, sumber pengharapan kami. Kau yang selalu menjaga kami, menolong, menyertai, bahkan membela hidup kami semua Tuhan. Kami bersyukur, bilang banyak terima kasih Tuhan. Kehadiran-Mu, penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu di sepanjang ibadah kami Tuhan. Mari Tuhan tolong Tuhan. Kami berdoa buat bangsa Indonesia. Kami berdoa buat semua bangsa di muka bumi ini Tuhan. Yang sedang menghadapi, mengalami sakit penyakit. Mari Tuhan tolong Tuhan. Kuasa darah-Mu Yesus menyembuhkan mereka semua Tuhan. Kasih kekebalan tubuh yang kuat Tuhan. Biar mereka semuanya boleh kembali sehat. Kuat diberkati oleh Engkau dengan luar biasa. Bahkan juga Tuhan mau tolong Tuhan. Berkati Tuhan bangsa Indonesia. Berkati kota Tangsel ini Tuhan. Berkati kota BSD ini Tuhan. Berkati semua warga di sekitar kami. Berkati keluarga kami. Berkati umat-Mu Tuhan, GPD Sekina, BSD Sektor 14. Mari Tuhan tolong Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan. Hati Tuhan yang tenang. Hati yang penuh dengan sukacita. Iman yang kuat. Iman yang teguh. Kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Pengharapan yang sungguh-sungguh Tuhan hanya kepada-Mu Tuhan. Dengan iman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kena percaya Tuhan, semua umat-Mu Tuhan yang ada di sini Tuhan, semua anggota keluarga kami Tuhan, Kau yang selalu menolong Tuhan, tutup bungkus kami semua Tuhan, sehingga kami semua jadi dinyatakan bebas, aman, sehat dari semua virus-virus yang mengganggu kami Tuhan. Banyak terima kasih Tuhan, kami semuanya dijaga oleh Tuhan, kami semuanya dipelihara, kami semuanya dilindungi oleh Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami sehat, kuat, dan diberkati oleh Engkau dengan luar biasa Tuhan. Karena Engkaulah andalan kami, sumber kekuatan kami, sumber Tuhan yang selalu menjaga, melindungi kami dan berkati kami semua Tuhan. Banyak terima kasih Tuhan. Bahkan kami akan percaya Tuhan, kuasa darah-Mu Yesus, tutup bungkus Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh kami. Dimanapun kemanapun kami melangkah, pimpinan daripada Allah Roh Kudus menyertai kami semua Tuhan. Sehingga kami semuanya pergi pulang dengan selamat, tidak kurang satu apapun, karena malaikat Tuhan menjaga kami, menginginkan kami Tuhan, kami semuanya aman dalam penjagaan Tuhan yang luar biasa. Lindungi Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang, Kau tolong kami semua dalam perjalanan, biar kami semuanya boleh sampai di rumah dengan selamat. Semua aktivitas kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang membela, bahkan Kau akan berkati kami semua dengan luar biasa Tuhan. Dan mengucapkan syukur, kami akhiri ibadah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan. Akhirnya kekasihku, terimalah berkat yang besar, berkat yang melimpah, berkat yang tercurah
anugerah dari sorga. Terima kasih Tuhan. Diberkati dengan berkat rahmat anugerah dari Bapa di sorga. Kasih sayang cinta dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta penghiburan, kekuatan, urapan yang baru dari Roh Kudus memenuhi menjadi milik kita pagi hari ini dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.